harus ada gitu kan. Sehingga nanti kita break jam 8 kita break. Kita mulai lagi jam 9 ya. Karena akan ada double audit double Zoom juga saya dengan rapat dengan Pak Sekjen mengenai entry meeting sakit dengan Kemenpan RB. Itu harus hadir saya. Jadi minimal store muka dan sehe setengah jam lah, habis itu kita kuliah lagi. Jadi ya begitulah kondisinya. Jadi kalau Selasa kita adakan, kalau pas saya bisa kita mulai Selasa, Kamis kita kuliah lagi. Sehingga 7 minggu ya kalau normal, kalau ada terus bisa selesai kita kuliahnya. Ya kan? Biarin aja. Ya. Kan boleh begitu. Satu. Kedua, jangan lupa nih, siapa Faiz ya, license officer-nya. Moto perkuliahan kita di foto, kirim di grup WA, ya kan, biar bisa saya upload portal. Itu kira-kira. Ini perkenalan saya, coba dibaca dulu deh. Bisa kan ya? Udah share kan? Udah share screen kan? Bisa, Pak. Siap, sudah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya itulah perkenalannya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah. Nanti tambah kenal lagi. Selanjutnya, saya pengen kenalan dulu nih dengan yang hadir semua nih. Satu-satu dong, memperkenalkan diri. Yang saya ingin tahu gini, ini kelas yang ini kan ya, kelas yang kerja dulu atau kelas yang langsung nih? Kerja dulu, Pak. Oke, kerja dulu, asik nih. Asik kalau yang udah kerja dulu, kita ngobrolnya jadi nyambung ya. Saya kalau ngajar kelas yang belum kerja, diceritain ini itu belum pernah, jadi repot ya, jadi repot. Baik, jadi begini, perkenalannya ya tentu nama, kemudian instansi asal, ya, instansi asal, kemudian dulu SMA-nya di mana, ya. Jadi 3 aja, nama, instansi asal, sama SMA-nya dari mana, ya. Ayo silakan siapa yang mau mulai, atau mulai dari A dulu boleh, mulai dari license-nya dulu, Faiz boleh, silakan. Izin Pak, mungkin dari absen nomor 1 dulu Pak. Ya silakan, bebas, bebas. Nomor 1 berarti huruf A nih. Siap ya Pak. Dari saya Pak. Ya silakan. Izin perkenalan Pak, nama saya Ade Harwoko. Instansi asalnya dulu dari DJP. Kantornya KPP. Kantornya mana DJP-nya? Ya, DJP-nya dari KPP Minyak dan Gas Bumi Pak di Jaksel, di Kalibata. KPP ya. Apa? KPP Minyak dan Gas Bumi Pak. Oh, Minyak dan Gas Bumi. Ya. Lalu asal SMA-nya dulu di SMA 10 Malang Sampurna Academy Pak. Oke. Malang ya, sip. Ya, ini Pak, sekarang dari mana nih? Zoom dari mana nih? Kediri Pak. Oke. Di Jalan Doho ya? Bukan? Bukan Pak. Oh. Tapi lumayan dekat Pak kalau misalkan main. Di Hotel Merdeka. Di Hotel Merdeka itu di ujung Jalan Doho depan Telkom. Oh iya Pak. Masih ya? Sering di situ, ke ya? Masih Pak. Sering ke Kediri Pak? Ya nggak sering lah kalau ngaudit dulu. Udah lama juga nggak. Ya selanjutnya, absen selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak. Yuk. Ya, izin Pak, izin memperkenalkan diri.
Nama Afif Ramawan Jaya, asal instansi dari DJBC, tepatnya di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. SMA-nya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dulu dari D3 Prodip Bea Cukai atau dari D3 Akuntansi? Dari D3 Bea Cukai, Pak. Oke. Oke, sip. Lanjut. Ya, Pak. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Pak. Enggak, Nama Agus Rianto, asal instansi dari DJP di KPP Madya Jakarta Selatan 1, asal SMA dari SMA 5 Surakarta, Pak. Oke. SMA 5 Surakarta. Ya, selanjutnya. Halo, selamat Selanjutnya, pagi, Pak. Ya, izin memperkenalkan diri. Halo. Ya, silakan. Jelas. Apa? Suaranya jelas, silakan. Siap. Nama saya Muhammad Perdana, dia dipanggil Faruk, asal instansi dari DJP, tepatnya unit kerja KPU Pertama Utara. Dulu SMA-nya di SMA 1 Kedungwaru, Tulungagung. Tulungagung. Iya. Oh, itu dekat Kediri tuh. Ya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Anindita. Saya dari DJP di KPP Pratama Tanjung di Kalimantan Selatan, asal SMA 2 Tangerang Selatan. Oh, Tangsel ya. Oke, silakan. Lanjutnya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Anastia, biasanya dipanggil Anissa. Asalnya dari DJKN, unit kerjanya di KPKNL Pontianak. SMA-nya dulu dari SMA 1 Tunjungan. Blora, Jawa Tengah. Oh, Blora. Oke. Selanjutnya. Selamat pagi, Pak. Izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Sekar Irsa Fajrina, instansi dari DJP KPP Pratama Singosari, Pak. Dulu SMA-nya di SMA 1 Solo. Ya, selanjutnya. Ada 2 Anissa ya. Selamat pagi Pak, izin. Saya Arif Arbenta dari Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur di Balikpapan, Pak. SMA-nya kemarin di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Pak. Wah, ada 2 tuh tadi SMA Bandar Lampung, ada tuh temanmu tuh. Iya, itu adik kelas saya, Pak. Oh, adik kelas. Ya, nggak apa-apa. Beda setahun. Ya. Lanjut. 3 tahun, Pak. Oh, beda 3 tahun. Ya, nggak apa-apa juga lah. Sama-sama tuanya nanti. Lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Deveni Putri Fau. Saya. Waduh, belum jelas tuh. Suaranya belum keluar. Halo, bisa mendengar Pak? Halo, ya. Iya. Ya, silakan. Iya, perkenalkan Pak, nama saya Deveni Putri Fau. Dulu saya di instansi DJP, Kanwil Kepulauan Riau. Saya SMA di SMA Negeri 70 Jakarta. Oh, SMA berantem mulu dulu zaman saya. Udah enggak sekarang ya? Katanya sih udah enggak, Pak. Oh, iya. Zaman kamu masih enggak? Masih. Oh, masih. SMA tukang tawuran. Kan dekat kampus saya dulu di Purwawarman kan? Iya, betul, Pak. Daerah Blok M sana. Iya, dekat kampus. Dulu waktu di stand di Purwawarman kan. Terkenal itu suka tawuran SMA 70. Ya, lanjut. Izin memperkenalkan diri, Pak. Yuk. Nama saya Dora Desandi Mariantika, asal instansi DJP di KPP PMA 5, SMA di SMA Negeri 2 Kediri. Oh, ada Kediri juga tadi tuh temanmu ya. Beda SMA ya? Beda SMA, teman SMP, Pak. Oh, teman SMP. Iya. Reuni di sini ya. Lanjut. Selamat pagi, Pak. Nama saya Eko Hadi Kusuma, asal instansi DJP KPP Pratama Samarinda Ulu, asal SMA Negeri 1 Perembun, Kebumen, Pak. Oh, Perembun. Perembun itu dekat Kutowinangun ya? Iya, Pak. Betul. Siapa yang Perembun? Nggak ada teman saya orang Perembun. Ya, lanjut.
Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Faiz Lutfi Pak, biasa dipanggil Faiz. Saya dari DJKN KPKNL Bukit Tinggi Pak. Sebelumnya saya dari SMA 3 Yogyakarta Pak. Oh, SMA 3 Jogja. Di daerah mana ya SMA 3 itu ya? Di Kota Baru Pak. Oh, di Kota Baru. Iya. Oke, lanjut. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Khaira Mukhlisa Hertanto. Saya instansinya dari DJKN. Apa namanya? Asal Khaira Mukhlisa Hertanto Pak. Oh, ada tengahnya ya. Di sini namanya cuma Khairah. Ya, lanjut. Instansinya? Iya. DJKN Pak. Di direktorat apa? Di KPKNL Banjarmasin Pak. Nah, itu di KPKNL. Asalnya dari mana ya itu ya? Di jalan apa ya? Di Jalan Pramuka Pak. Ah ya, di Jalan Pramuka. Iya, pernah ke sana ya Pak? Pernah. Nah, tapi udah lama sekali, kamu belum lahir mungkin. Ya, Iya. SMA-nya? SMA-nya dari SMA 2 Purbalingga Pak. Oh, Purbalingga. Iya. Itu apa ya Purbalingga? Oh, Owabong ya. Iya Pak. Nah, Owabong. nah, itu boleh tuh ke sana tuh rame-rame. Ya, lanjut. Siap. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Mar'atu Salihah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, unit kerjanya Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement, dulu di SMA 7 Yogyakarta. Berarti kamu anak buahnya Pak Wid ya? Iya Pak. Wid, ya? Oh. Iya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam. Oh, Blitar. Oke, lanjut. Ya. Izin Pak dan teman-teman, nama saya Muhammad Sopyan dari DJP unit kerja terakhir KPP Pratama Tanjung Pinang, SMA Negeri 1 Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Tangerang Kota ya? Tangerang Kota, Pak ya. Oke. Lanjut. Izin, Pak, teman-teman semua. Nama saya Muhammad Fahrul Rizal dari DJBC, instansinya di KPPBC Pangkalan Bun. Terus SMA-nya di SMA 1 Bantul, Pak. Oh, Bantul. Mestinya Pangkalan Bun pakai cincin batu itu ya. Tempatnya batu di sana kan? Kecubung, Pak. Banyak, Pak. Iya, kecubung. Sejenis ya. Banyak. Oke, lanjut. Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hadian Ridho, biasa dipanggil Ridho, saya dari instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, unit kerja KPPBC TMPB Dumai, asal SMA Taruna Nusantara Magelang Pak. Oh. Taruna Nusantara juga. Kamu diajar sama Bu Titik nggak? Titik Hastuti nggak? Siap. Guru bahasa Inggris. Nggak tahu Pak, teman nggak diajar seperti Pak. Oh, nggak diajar. Itu angkatan saya tuh, teman saya. Siap. Teman SMA. Siap, Pak. Banyak ininya ya, orang TM. Iya. Dumai masih ramai ini ya, ekspor sawit ya dari situ. Siap, ya. masih Pak, ekspor CPO Pak. Oke, lanjut. Ya, izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Muhammad Taufik Hamdan. Asal instansinya di DJPB di KPPN Mana. SMA-nya di Mana itu di Bengkulu Pak, di Bengkulu Selatan. Oh, ya. Terus SMA-nya? SMA-nya di SMA 1 Garut, Jawa Barat. Di SMA 1 Garut, Jawa Barat. Oh, Garut. Ya. Lanjut. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Nolo Prabowo, asal instansi DJPC, unit kerja di KPPBC TMP Belawat, asal SMA Negeri 2 Yogyakarta. Oke. Lanjut. Siap Pak, saya dengan Novian Restantiano Pak, biasa dipanggil Novian, instansi dari DJKN, unitnya di sekretariat Pak.
SMA-nya di SMA Di direktorat apa? Di sekretariat di bagian apa? di umum, Pak. Oh, umum. Oke. Untuk SMA-nya saya dari SMA 1 Ungaran, Pak. Lanjut. Perkenalkan Pak, saya Putri. Saya sebelumnya di Direktorat Jenderal Pajak di KPP Jakarta Pademangan. SMA-nya di SMA 10 Fajar Harapan, Pak, di Banda Aceh. Lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Risa Pawestri, biasa dipanggil Risa, instansi asalnya dari Sekretariat Jenderal, dari Komwas, asal SMA-nya dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Oh, ada temanmu tadi ya, SMA 2 Jogja juga ya? Iya Pak, di kelasnya Pak. Oh, ada kelas? Ya. Oh, senior dong. Hormat, suruh hormat itu ada kelasnya. Ya, lanjut. Habis, belum? Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Rizky Rosita, asal instansi dari DJP di KPP Pratama Pangkalan Bun, asal SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Oh, ada tuh temanmu dari Pangkalan Bun tadi ya? Iya, beda instansi Pak. Ah, pajak juga kok. Bea Cukai ya tadi ya? Bea Cukai, Pak. Bea Cukai. Bea Cukai, Pak. Iya. Tapi nggak pernah ketemu ya di Pangkalan Bun? Belum pernah karena saya sebenarnya di KP2KP-nya Pak. Oh, di KP2KP. Iya. Bukannya kotanya sama, enggak? Beda Pak. Oh, beda. Iya. KP2KP-nya di mana? Nggak di Pangkalan Bun? Di Kabupaten Lamandau, Pak. Oh, jauh lagi sebelahnya. Ya? Iya. Oh. Kalian punya pengalaman yang menarik kalau gitu. Jauh-jauh. Ya, lanjut. Habis? Belum? Selamat pagi, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tifa. Instansi sebelumnya di DJP di KPP Madya Makassar. Asal SMA-nya dari SMA Negeri 2 Tinggi Moncong, Pak, Sulawesi Selatan. Oh, jadi balik ke mana ya? Balik ke daerahnya ya? Penempatannya. Oke, lanjut. Habis atau belum? Masih ada saya, Pak. Mohon izin, Pak. Iya, terakhir. Selamat pagi, Pak. Nama saya Yores. Panjangnya Yores Yores, panggilannya Yores. Saya dari DJP, unit kerja terakhir di KPP Pratama Palu. Terus SMA saya di SMA 1 Malang. Oh. Ini pada dari mana nih? Dari rumah masing-masing ya? Di Jakarta atau tadi ada yang? Di rumah masing-masing, Pak. Di rumah masing-masing. Di rumah, Pak. Ada yang gambarnya bagus nih, Muhammad Hadian Ridho nih gambarnya bagus tadi. Ada yang gambarnya buram ya, ada yang putus-putus. Ya memang begitulah dinamikanya ya. Terima kasih nih. Jadi kebanyakan DJP dengan DJBC. Sebagian kecil DJPPR. Kemudian ada mana lagi tadi? Sekjen ya. Sekjen, ada sekjennya di Kompasjak. Ada lagi dari DJKN pusat. Ya. Tapi minoritas tuh DJKN. Ini mayoritasnya DJP dan DJBC ya. Mayoritasnya. Irjen, orang Irjen malah nggak ada. Atau mungkin ini kita juga kosong setahun nanti akan ada kevakuman juga kayak waktu itu. Baik, saya akan sajikan RPS kita dan beberapa kesepakatan yang harus kita lakukan sebentar. Ini sudah dibuka, malah nggak susah. RPSA ini nih. Jadi ini RPS kita akan
membahas mengenai konsep audit sektor publik, ya. Jenis-jenis pemeriksaannya, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Saya nggak tahu pengalaman kalian, apakah pernah diaudit apa belum, siapa yang pernah mengaudit, ya kan? Nanti boleh kapan nanti sepanjang kuliah kita bisa kita ngobrol. Mungkin ada yang belum pernah juga diaudit oleh BPK, ya. Mungkin baru oleh Irjen, atau mungkin oleh unit kepatuhan internalnya pada waktu melakukan pemantauan. Tapi kita tekanannya adalah ini audit oleh external auditor, ya. Karena audit oleh internal auditor kemarin sudah kita bahas waktu mata kuliah apa? Audit internal, ya. Audit internal sektor publik atau audit internal, ya? Audit internal, ya. Audit internal aja, Pak. Audit internal saja, ya. Waktu kita bahas audit internal itu semester lalu itu sudah dibahas habis-habisan di situ. Sekarang kita audit eksternal nih, ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana melakukan supervisi, melakukan pelaksanaan pemeriksaan sampai pelaporannya lah. Ya. Tapi tentu ini dibahas saja, ya, nggak melakukan audit benar-benar. Nanti kita. Nah, ini kepustakaannya sebagian besar menyangkut peraturan, ya. Peraturan. Jadi mata kuliah kita ini cuma membahas peraturan dan kondisi yang seharusnya terjadi seperti apa. Tentu saja dalam perkuliahan kita, kita bebas berdiskusi mengenai bagaimana kenyataannya, kan begitu. Bagaimana kenyataannya. Dan juga akan diperkaya dengan beberapa pengalaman yang saya sudah alami, karena sejak masuk udah urusan dengan auditor. Dari mulai undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang dasar, tapi yang berkaitan dengan keuangan negara dan pemeriksaannya. Ada Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan pengelolaan. Izin, Pak. Maaf. Ya. Enggak kelihatan, ya? Upacara, Pak. Oh iya, jam 8 ya. Kurang 1 menit. Oh, iya, siap. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Kita break dulu. Saya live dulu, ya. Saya live dulu biar saya bisa ngikutin, karena ini upacaranya lewat YouTube. Jadi saya mesti daripada saya buka lagi tab dan sebagainya. Kita break dulu. Kita ketemu lagi jam 9.00 ya. Ya. Nanti berakhir jam berapa sih? Jam 10 kita atau jam berapa harusnya? Harusnya jam 10, Pak. Harusnya jam 10 ya. Berarti nanti kita break, saya break sampai jam 9. Jam 9 kita lanjutkan sampai jam 10 ya. Oke ya? Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya live dulu. Mohon izin saya live dulu. Sampai jumpa lagi nanti jam 9. Oke. Protes-protes, cemen. Anak muda sekarang cemen. Dulu kita keras. Masa aktivitas 50%, tapi ya sudahlah, ini ketentuannya. Ya, kalau bandingkan dengan kita dulu ya belum apa-apa. UTS 25%, UAS 25%, ya pas. Nah, itulah komentar saya. Jadi silahkan ya kalian. Baik-baik aja lah ya, baik-baik aja tuh udah dapat berapa? 50 poin ya. Orang saya kasih 100 semua, tapi kuisnya nggak mungkin 100 saya. Ada juga sih kuis, belum. Saya belum pengalaman kuis, ada mahasiswa kuis sama saya waktu kuliah manajemen accounting, kuliah audit internal atau kuliah financial accounting, intermediate tuh nggak ada yang kuisnya dapat 100 sama saya. Meskipun itu multiple choice ya. Saya nggak tahu nih nanti kuis saya pakai apa nih untuk ini. Mungkin kelas ini nanti jadi yang pertama Pak, yang 100-nya Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau 100 semua udah dapat 50 dari sini. Kalian tinggal nyari cuma berapa? 25 ya nggak?
Pokoknya ini ya beginilah kondisinya. Selamat lah. Tahu selamat apa? Jadi menurut kita bangsa Indonesia jadi kurang tough ya. Baik, ini rencana kita ya. Hari ini saya akan jelasin hari ini. Dan nanti awal habis mid test itu saya yang jelaskan. Habis itu Anda yang presentasi, sebelah kiri ada tujuan instruksionalnya, ada materi pembelajarannya. Anda lihat sebelah kanan itu referensinya. Baca referensinya, bikin presentasinya. Gitu. Presentasikan ke saya. Bikin 6 kelompok ya. 26 berarti satu kelompok 4. Kecuali ada beberapa kelompok yang 5. Ada 2 kelompok yang 5. Ya. Begitu. Saya akan jelasin dari ini mengenai itu pengertian, dasar hukum, jenis tujuan audit, ya kan, kode etik dan standar pemeriksaan. Mungkin kode etik dan standar pemeriksaan bisa baca sendiri. PPKRI apa itu bisa lihat. Nanti kita akan. Kemudian nomor 2 pengertian dan dasar hukum ini mengenai standar nih ya, mengenai standar. Yang kedua nanti mengenai standar ya. Pengertian dan dasar hukumnya, tujuan pemeriksaan keuangan, standarnya bagaimana untuk pemeriksaan keuangan. Kemudian nanti kelompok 2 ada mulai masuk ke perencanaan pemeriksaan keuangan. Kalian bisa nanya bisa survei, searching di Google atau di portalnya BPK. Contoh-contoh, ya kan. Juklak, Juknis, Juklak kalau saya. Yang ini Juklak namanya. Ya. Juklak pemeriksaan keuangan ya, dipelajari itu jadi bahan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu ujian tengah semester. Habis masuk pemeriksaan kinerja. Ya, masuk pemeriksaan kinerja. Terus sampai kelompok 6. Ya, selesai kuliah. Ya. Nanti besok minggu depan kalian presentasi dulu, kemudian saya akan memberikan beberapa highlight. Menambah, mengurangi ya kan, meluruskan kalau ada yang kurang pas atau memberikan ilustrasi tambahan supaya memperkaya kalian. Jadi kalau nanti pas ujian tentang kasus ya, tentang apa, kalian udah punya punya wawasan yang cukup luas. Ya. Semua bahan nanti saya kasih lah. Maksudnya RPS ini saya kasih, PowerPoint saya nanti saya kasih. Selain itu ya tolong disiapkan untuk presentasi itu di PowerPoint itu ada nama regunya ya, anggota regunya, ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Terus dikirim lewat WA ke saya. Sekarang kita kerjanya lewat WA dan Zoom aja. Kecuali nanti kalau mau kuis saya mungkin akan gunakan Kahoot atau apa, nanti saya pikir-pikir dulu lah. Banyak software kemarin kok kayaknya kurang berhasil saya dengan software apa ya, Quizzes atau apa gitu, kayaknya kurang nyaman. Saya mau cari yang lebih nyaman. Gitu. Kemarin lucunya begini, Quizzes itu ada orang punya 2 nilai. Ini aku nggak ngerti tuh kenapa bisa begitu. Jadi misalnya namanya A ya, si A ini nilainya bisa ada 2, ada nilai yang jelek 40, ada nilai yang bagus gitu, misalnya 80. Aku nggak ngerti kok bisa begitu gitu ya. Bukannya login sekali terus keluar nilai gitu. Apa dia 2 kali ya? 2 kali mengerjakan atau bagaimana tuh? Makanya saya nggak nyaman nih, besok lagi saya pakai yang lain, ntar cari yang lain. Ya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya udah keluar. Yang susah kan sebenarnya nyari aplikasi yang bisa
saya upload soal, kemudian bisa diakses oleh kalian di waktu tertentu saja. Nah, itu yang rupanya harus berbayar. Kalau ada yang begitu, itu harus berbayar, punya fasilitas begitu. Nah, itu menyebalkan. Jadi, nanti saya akan cari yang lebih, yang murah tapi yang nyaman. Itu sih kuisnya. Udah bikin soalnya lama kalau pakai itu, ya kalau pakai aplikasi lama. Ya. Itu menambah saya jadi malas bikin kuis. Ujiannya yang pengalaman yang lalu saya yang audit internal ada multiple choice-nya, UTS-nya multiple choice ya, dosen koordinatornya bikin multiple choice. Saya bilang yang apa yang multiple choice ya pasti benar semua ya. Tapi ternyata enggak ya kan. Nah, saya kurang begitu suka kalau misalnya UTS atau UAS dengan ada soal multiple choice. Tapi kalau nanti dosen koordinator bilang ada ya, monggo. Tapi saya akan bikin soalnya tetap soal yang kasus. Dan butuh pemikiran. Gitu. Jadi kalau ada soal multiple choice itu pasti bukan dari saya. Tapi kuisnya saya mungkin akan bikin multiple choice. Kalau kuis ya 2 kali itu multiple choice lah. Saya akan sangat berusaha untuk itu. Tapi kalau UAS dan UTS itu nggak ada tuh, jangan harap ada soal multiple choice dari saya. Kecuali saya dipaksa oleh koordinator suruh setor soal multiple choice gitu kan. Sambil jengkel mungkin saya bikin juga, tapi saya nggak setuju. Ya, gitu ya. Ini mengenai RPS nanti saya kirim lewat BA saja. RPS-nya mungkin sedikit berbeda dengan dosen Pak Cahyo Winarto. Tapi ya biasa, dosen ada 3 nih, Pak Robert, Pak Cahyo, saya. 3 atau 4? 3. Nanti beda-beda. Ya. Jadi gitu. Yang presentasi itu untuk mengisi tugas, ya tugas ya menurut saya, aktivitas tugas. Ya. Dan presentasi itu untuk penugasan, nilai penugasan. Kuis nanti kita akan adakan kuis, sikap ya sikap kalian aja, kehadiran ya kehadiran. Jadi udah jelas. Ada yang perlu ditanyakan tentang hal ini? RPS kita? Nah jadi saran saya para kelompok ini segera bikin, jadi nggak nunggu-nunggu karena setiap saat tiba-tiba kita kuliah Selasa kan, nah habis Selasa ntar kuliah Kamis cuma beda 2 hari, ya kan? Kita sepakat ingin mengakselerasi ya, ini jadi kelas Excel, 7 minggu selesai, kalian bisa memikirkan kuliah yang lain ya, Pak kuliah yang lain juga akselerasi ya, syukur kalian bisa liburan ya, bisa meningkatkan ekonomi dan pariwisata Indonesia lah liburan kemana ya, baik. Ada pertanyaan mengenai RPS ini? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jatah saya menjelaskan. Baik. Kita akan jelaskan pengantar pemeriksaan keuangan negara. Ya. Ini agenda kita cukup banyak, kelihatannya banyak ya, kelihatannya banyak. Ini cuman kita belajar beberapa peraturan aja gitu. Jadi ini semua bisa dilihat di peraturannya ya, bisa dilihat di peraturan.
kita akan bahas beberapa pengertian, dasar hukum pemeriksaan keuangan negara, lingkup keuangan negara, lingkup pemeriksaan keuangan negara, objeknya apa, jenisnya apa saja, unsur-unsurnya apa saja, dan prinsipnya. Ya, itu yang akan kita jelaskan. Mengenai BPK, kode etik, dan sebagainya di download, nanti dibaca aja. Ya, kode etik ya begitu-begitu saja. Nanti kalau ada waktu, besok atau minggu depan saya jelasin. Yang nggak jelasin juga sudah jelas lah. Integritas itu bagaimana, ya kan? Misalnya objektivitas, itu. Independensi itu. Baik, kita mulai. Beberapa pengertiannya. Ini sudah klasik karena kalian sudah punya dasar ya, sudah punya dasar, dan mata kuliah ini juga sudah ada prasyaratnya. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi. Kemudian kita bahas mengenai definisi pengelolaan keuangan negara. Untuk keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Itu termasuk pengelolaan keuangan negara. Ini pemeriksaan di situ. Nah, ada lagi pengertian mengenai tanggung jawab keuangan negara. Ini kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan negara secara tertib. Artinya tertib apa ya? Ya acut, rapi, teratur, taat kepada peraturan, compliance-nya, efisien, ekonomis, efektif. Efektif itu artinya tercapai tujuannya, ya output, outcome, dan transparan. Ini harus itu berat ya. Tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Dan keadilan dan kepatuhan. Ini tanggung jawab yang berat, apalagi di masa pandemi segini. Ya, masa pandemi ini kalian harus memahami beberapa hal. Ini penting ya, dicatat karena ini banyak hoax dan kalian akan diserang di sosial media atau di pergaulan. Pertama, pandemi seperti ini adalah hal yang pertama dialami oleh manusia yang hidup saat ini. Ya. Karena 100 tahun sekali, ya, kakek saya udah meninggal. Ya. Mungkin kalau kakek saya hidup, dia 2 kali tuh alami. Kakek saya udah meninggal. Sehingga susah. Ya. Ini kok jadi pemerintah gimana kebijakan berubah-ubah? Ya berubah-ubah karena nggak tahu. Kita jujur saja. Seluruh dunia nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang jago. Ini nanti COVID akan begini. Ini ekonomi akan begini. Nggak ada. Seluruh dunia yang makhluk hidupnya. Mungkin Allah saja. Ya, mungkin Tuhan saja mungkin yang tahu. Kayak lagunya Ruth Sana ya. Mungkin hanya Tuhan. Ya kan? Tapi itu salah ya, mestinya bukan mungkin hanya Tuhan, tapi pasti hanya Tuhan ya, pasti hanya Tuhan yang tahu segalanya. Nah itu, sehingga dalam mengelola keuangan negara tanggung jawab kita agak sulit dipenuhi. Tertib bisa, taat, nah ini gawat. Makanya kita melakukan relaksasi ya di Perpu dan di undang-undang supaya kita tetap taat ya. Efisien, nah ini efisien ekonomis dan efektif bertarung, Pak. Ya, kan harus jelaskan. Kita merancang program, misalnya apa? Subsidi bunga, dirancang dengan ketat, nggak laku, orangnya pada nggak mau ngajuin, kan gitu. Dirancang dengan longgar, kita ngeri akuntabilitasnya, ya. Dan kepatutan tadi, transparansinya nanti kena. Jadi ini kita juggling ya, tahu juggling ya, main apa ya, main bola itu yang juggle. Mana nih
yang nyaman. Gitu. Jadi kalau diserang sana sini pasti ada bahan serang. Sebagai contoh ini penanganan COVID untuk insentif tenaga kesehatan sampai sekarang masih rendah. Baru dibayar 2 bulan itu dokter-dokter insentifnya. Rupanya verifikasinya rumit. Nah, verifikasi rumit untuk apa? Untuk menjaga akuntabilitas dan ketaatan. Dokter itu, kalau dokter yang pernah nangani COVID, hanya itu yang dapat insentif. Jadi dicek apanya? Dicek status dia. Wah, itu setengah mati. Akhirnya ada kajian dari KPK, cuman sayang KPK kajiannya menurut saya setengah-setengah ya. Nggak boleh nyalain KPK, ini juga sesuatu yang baru. KPK menyarankan tadinya verifikasi tenaga kesehatan itu di kantor pusat. Jadi seluruh Indonesia, dokter-dokter diperiksa, diverifikasi oleh Irjen Kementerian Kesehatan. Betapa lamanya. Nah, oleh KPK hanya disarankan, udahlah, verifikasi oleh Pemda saja, atau di daerah saja, di Kanwil. Ternyata masih lama, karena apa? Kanwilnya nggak siap, Pemdanya nggak siap untuk melakukan verifikasi tadi, kerja dokter. Kalau mau gampang, menurut saya, selama dia dokter, praktek di rumah sakit itu, pasti suatu hari dia akan ketemu orang COVID. Nggak mungkin kan dokter ada orang COVID datang terus, gue nggak mau periksa dia, gue yang lain aja. Nggak bisa, dokter itu kalau selama dia tugas, ada COVID pasti dia tangani. Kemarin dihitung sampai rinci, kalau dia nangani orangnya 1, insentifnya dengan yang nangani 10, dia berarti 1/10-nya. Bukan main, betapa rumitnya ngitung begitu kan. Nah ini lagi sebagai contoh bahwa yang ingin saya katakan ya, tanggung jawab keuangan negara itu tidak mudah dipenuhi semuanya, apalagi dalam kondisi COVID. Ini yang kalian mesti sosialisasikan kepada tetangga, teman ya, di sosmed. Saya suka menyesalkan ada mahasiswa STAN misalnya beberapa waktu lalu ya kritis terhadap pemerintah dalam hal keuangan. Saya bilang bukan nggak boleh kritis boleh, yang nggak boleh itu bego, ya, yang nggak boleh itu tolol, ya kan? Artinya tolol bagaimana? Dia mengkritik tidak melihat data, hanya dengar berita dari pinggir jalan, kan tolol itu ya. Misalnya, wah utang kita begini begitu. Kan dia bisa nanya di kantornya, utang kita bagaimana, kebijakan utang kita seperti apa. Benar nggak? Bisa tanya, gitu maksud saya. Nah, kalau sudah dapat data lengkap dan sebagainya, punya ide bagus, baru, itu bagus, keren, punya data. Ya kan? Kayak kalian mengkritikin misalnya pemerintah tentang penanganan COVID dan sebagainya. Tanya saja dulu dengan saya, kebetulan saya tim pengawasan COVID dan PEN ini kan, ikut, saya wakil pengarah. Tanya dulu lah ke saya, nggak usah ke saya, ada jalurnya, nanya ke Biro KLI, nanya ke orang Sekjen, nanya ke yang orang DJP tuh, nanya ke Sesdijen Pajak, pasti pejabat itu pasti bisa jelasin. Kalau sudah dijelasin semua, Anda punya ide bagus yang kritis, itu keren. Cuman kemarin itu, ini kayak orang pinggir jalan. Ya. Saya marah itu waktu itu dengan mahasiswa saya. Waktu masih sebelum COVID ya. Sebelum COVID masih tatap muka, saya bilang kalian bolehlah kritis. Jangan tolol, jangan bodoh. Ya. Kalian ini sudah susah-susah, ya. Baca dulu. Kalau kalian kudet ya sekarang sini kan, kudet kan lucu. Tanya dulu ke kita, tanya dulu. Memang ada yang marah kalau ditanya, enggak. Kalian punya bagian komunikasi kan, di DJP ada, di DJKN ada. Saya yakin ada itu. Namanya bagian komunikasi dan apa terserah namanya, nomenklaturnya lain-lain. Kalau di Irjen namanya bagian komunikasi publik dan hasil pengawasan, masalah begitu namanya. Ada, tanya gitu kan.
Nanti diarahkan tuh. Jadi gitu ya, pesan saya jangan bodoh ya. Kalau kurang info, kudet, tanya. Dan itu nggak ada alasan kalian begini. Ya gue kan nggak ngerti, gue mau nanya ke siapa. Itu tolol itu. Apalagi kalian tingkat 4 ya. Kalau saya bilang waktu itu, kalau tahu anaknya itu saya toyor kepalanya. Itu otaknya bodoh banget. Kalian orang Kementerian Keuangan kok tingkat 4 ya. Kalau tingkat 1, 2, 3, terus dia rada minder, mungkin dia dari pelosok ya. Bukan saya menghina orang pelosok desa ya. Mungkin karena orang desa, tapi desa sekarang juga udah ada internet, udah anaknya berani-berani biasa ini ya kan. Maksud saya gini loh, kalau dia takut, saya takut dong nanya ke pejabat keuangan itu. Mungkin terminal. Tapi kalau kalian 34, wah jangan. Kalian harus tahu. Karena saya mengkritisi apa? Mengkritisi utang, mengkritisi COVID. Hanya di tim yang kenapa nih begini? Kenapa begini? Nanti kan dijawab sama itu. Nggak puas juga misalnya kan, ya tanya lagi ke yang di atas, lebih atas. Sampai tanya ke saya. Kalian kalau nanya ke saya pasti saya tanya kan, udah tanya ke bawah belum? Sudah Pak, nggak ada yang bisa jawab. Baru saya jawab. Sambil nanti anak gue itu saya marahin, kenapa lu nggak bisa jawab yang begini? Kan gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi nih, saya nggak mau nih kelas ini jangan bodoh. Ya, bukan saya menutupi kreativitas, menutupi daya kritis, tidak. Critical thinking bagus, mahasiswa harus critical thinking. Tapi jangan bodoh, harus well informed, jangan kudet. Itu ya pesan saya. Baik, pemeriksaan itu apa? Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi. Ya. Jadi dari identifikasi, dianalisis, dan evaluasi. Nah ini apalagi kalau udah kayak saya lahir dari kerja tuh langsung jadi auditor. Sampai sekarang, ya. Sekarang udah struktural. Nggak turun di lapangan, tapi saya kan tukang batu yang jadi insinyur. Gitu. Jadi saya tahu bagaimana dulu meriksa. Terus identifikasi. Kalian mau kritis tadi, identifikasi masalah dulu, analisis dulu, evaluasi, kumpulin data, kumpulin, nah, ya kan. Dengar dulu, apalah kenapa pemerintah mengambil kebijakan ini, ya kan gitu. Kalau orang yang kritis itu di luar pemerintahan, terus dia asbun, itu saya masih memaafkan dalam konteks, oh dia karena nggak tahu. Nah orang Kementerian Keuangan sendiri asbun nggak tahu itu kan aneh. Ya, palanya ditoyor. Gitu. Gitu. Jadi harus gini, independen dan objektif, serta profesional. Pemeriksaannya berdasarkan standar, ada standar SPKN ya. Untuk menilai apa? Kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu pemeriksaan. Nah ini ada juga BPK, ada yang lembaga ini tugasnya ya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 23 atau pasal 2. Ya, dilihat itu. Dulu saya suka ngapalin ya, dulu zaman Undang-Undang Dasar 45 yang lama, hafal tuh dari pasal 1 sampai pasal 47 ya. Dulu kan, karena saya dulu ikut cerdas cermat PM4 ya. Jadi kalau sekarang masih Pancasila itu bagi saya udah kuno. Saya dulu ikut cerdas cermat P4 sampai tingkat provinsi ya. GBHN hafal ya kan. Terus pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila itu butir-butirnya hafal dulu ya kan. Saling menghargai itu sesuai dengan butir sila keberapa. Lu hafal tuh. Ya, sila kelima gitu, keadilan sosial. Sekarang ngapalin Pancasila aja susah. Ya. Aparat kuasa pemerintah nih, unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat ada, pemerintah daerah ada, kementerian negara ada, lembaga negara ada, lembaga pemerintah non kementerian ada. Nah, tugasnya apa unit itu? Mempunyai tugas melakukan pengawasan, ya, pengawasan internal dalam lingkup kewenangan dia. Misalnya yang inspektorat provinsi ya di provinsi, inspektorat
kota ya di kota, inspektorat kabupaten di kabupaten, irjen ya di kementerian lembaga, irjen atau inspektur ya. Itu APIP namanya. Dasar hukumnya apa? Nah, ini turunannya dari sini. Undang-Undang Dasar 45 tadi ya, pasal 23 atau berapa, nanti bisa dicek saja, lama-lama nggak hafal. Nah, langsung ada huruf sekarang 23 A, B, C, D gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Itu kira-kira induk dari undang-undangnya, itu kira-kira nanti di bawahnya ada standar, ada juklak dan juknis. Itu sih kita selama 14 kali pertemuan ya mempelajari itu semua. Ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada kita lanjut. Lingkupnya apa saja keuangan negara itu ya, hak negara memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Itu hak negara. Kewajiban negara apa? Menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lingkup penerimaan negara adalah penerimaan, pengeluaran daerah, pengeluaran daerah. Ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Misalnya apa? Ya BPJS, ya itu kekayaan pihak lain tuh, dikuasai oleh pemerintah. Karena ada setoran, ada iuran. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan keuangan negara. Ini proses identifikasi masalah tadi sudah ya, terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi identifikasi, analisis, dan evaluasi ya. Tujuannya apa ya? Untuk mendorong tata kelola yang baik ya, dan memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Tujuan melakukan pemeriksaan keuangan negara. Cuman yang tadi ini dalam kondisi pandemi harus wise ya, harus bijak menyikapi kondisi ini. Lingkupnya apa? Lingkupnya pengelolaan keuangan negara ya, itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan tanggung jawab keuangan negara. Ya. Itu kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Itu lingkupnya. Jadi pada waktu pengelolaan dia di audit boleh ya. Jadi bukan audit harus laporan dulu dong, adalah enggak ya. Proses pengelolaannya juga bisa diaudit. Nah itu. Tanggung jawabnya ya dalam bentuk laporan ya kan. Laporan keuangan, laporan kinerja. Itu diperiksa juga. Ada pertanyaan sampai saat ini? Oke ya. Objeknya sama mana saja? Ya banyak ya, semua lah. Yang ada keuangan negara di situ ya. Pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN ya. BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan. Ada BLU ya, BLU, Badan Layanan Umum. Itu satker di kementerian, ya, lembaga yang menjalankan fungsi bisnis lah. Tapi tidak mencari untung. Dan badan usaha milik daerah, ini BUMD milik daerah. Contohnya apa ya? BPD itu BUMD. Biasa dulu pemiliknya biasanya BPD Jawa Tengah itu ya pemiliknya provinsi dan kabupaten-kabupaten. Dan lembaga badan lain yang mengelola keuangan negara. Jadi kalau ada keuangan negara di situ masuk. Jenisnya apa saja? 3. Ya, di Undang-Undang BPK juga. Pemeriksaan keuangan, nah, ini memberikan opini atas kewajaran. Ini kayak kalau kalian waktu kuliah, audit sektor korporasi. Persis, itulah yang dikerjakan. Persis lah. Ya.
Cuman manusianya ini audit beda, yang audit BPK kita bahas di sini kan. Tapi proses, sistem, prosedur, standarnya pun sama ya. Meskipun dia bikin SPKN tapi ya mengacu juga ke standar korporasi. Kemudian pemeriksaan kinerja ya, bertujuan memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas 3E terkenalnya, dan 3E dan 1K ya kepatuhannya tetap, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, singkatnya PDTT. Pemeriksaan dengan tujuan. Ini memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuannya, apa saja. Apakah mau bentuk kepatuhan, atau mau bentuk investigatif, atau mau bentuk kajian, atau mau bentuk apa, macam-macam ya. Jadi itu pemeriksaan tujuan tertentu itu seperti gerobak sampahnya ya. Tempat sampah. Oh ya, jangan lupa difoto ya, difoto ini terus dikirim ke WA ya. Unsur-unsur perusahaan keuangan negara ini ada hubungan 3 pihak, hal pokok, subject matter, dan informasi hal pokok, subject matter information-nya apa. Kriteria pemeriksaan apa, bukti pemeriksaan, laporan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, hasil pemeriksaan. Hubungan 3 pihak, satu ada pemeriksaan keuangan negara, itu BPK atau KAP. KAP atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Jadi ada mungkin BPK tidak mampu melakukan audit pada seluruh entitas yang jadi objek tadi. Mungkin saja. Dan itu sangat wajar. Nah, maka bisa menggunakan KAP atau pihak lain. Kemudian 2 pihak yang bertanggung jawab siapa? Itu pihak yang diperiksa. Itu bertanggung jawab atas informasi hal pokok atau bertanggung jawab mengelola hal pokok dan atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan ya, seperti presiden, menteri, dan kepala daerah. Menteri dan jajarannya, presiden dan jajarannya. Ketiga, pihaknya pengguna laporan hasil pemeriksaan. Siapa yang menggunakan? Lembaga perwakilan, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau pemerintah pusat atau keuangan negara itu ya DPR dan DPD. Kalau keuangan daerah, DPRD. Siapa lagi penggunanya? Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan pihak lain yang berkepentingan siapa? Masyarakat, penegak hukum, dan lembaga lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP, ya, masyarakat juga. Kalian seperti tadi, data utang itu gampang diakses orang laporan keuangan kita terbuka. Ada juga download di BPK, di situs, bukan portal, di situsnya BPK. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Izin tanya, Pak. Ya, monggo. Soal mata kuliahnya sih, Pak. Kan kita di audit keuangan sektor publik ya, Pak. Izin bertanya, tadi kan juga ada pengertian mengenai APIP. Nah, kalau nggak salah kan APIP itu tujuannya untuk yang audit kinerja ya, Pak ya. Nah, nanti pada saat seterusnya di mata kuliah ini, kita akan lebih berfokus ke audit keuangannya yang dilakukan oleh BPK, atau kita nanti akan juga menyinggung yang APIP, Pak? Tidak, yang BPK, ya, yang BPK. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, mungkin terlupa, nggak apa-apa. Kita tekanannya adalah audit eksternal. Oh, saya ngomongnya eksternal ya, bukan BPK ya. Audit eksternal itu artinya dilakukan oleh BPK. Auditor eksternal pemerintah kita tuh ya BPK itu. Jadi kita akan berpegang pada audit eksternal. Karena audit internal kalian sudah pernah kuliah kemarin ya. Itu audit internal. Sekarang kita ini audit eksternal, yaitu audit sektor publik yang dilakukan oleh BPK, Supreme Audit Institution. Jelas? Ya, terima kasih, Pak. Nah, ya, kalau tugas apa saja yang audit internal nggak usah kita bahas lagi. Itu semester lalu ya, kalian sudah dapat. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, saya juga dikirimi ini ya, nama Excel, nama mahasiswa ya. Siap. Ya, dalam bentuk Excel ya. Nama dan NPM ya, nomor pokok mahasiswa ya.
Hal pokok subject matter dan informasi atas hal pokok itu. Hal pokok hal-hal yang diperiksa dan hal-hal yang menjadi perhatian. Ya, bisa informasi, kondisi, aktivitas. Ya. Dan informasi hal pokok yaitu hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriterianya. Itu informasi mengenai hal pokok. Apa saja nih hal pokok yang ini? Ya, kinerja atau kondisi keuangannya, baik atau kinerja yang non keuangan atau suatu karakteristik fisiknya atau sistem dan proses. Jadi bisa ini diaudit juga. Dan perilaku, ya, perilaku tata kelolanya, kepatuhan terhadap ketentuannya, sumber daya manusianya dan sebagainya. Ini karakteristik hal pokok ini beda-beda lah, bisa kualitatif, kuantitatif, objektif, subjektif, historis, prospektif, ya, bersifat historis atau nanti kelak bagaimana. Kriteria pemeriksaan kita. Ini tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok. Ya, bagaimana nih? Apakah operasi ini atau prosedur ini efisien enggak? Gitu. Apa ukurannya efisien? Itu namanya kriteria. Proyek ini ternyata tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Oh, karena begini. Itu kriteria. Ya. Termasuk tolak ukur penyajian. Ya. Yaitu harus existence, ada, ya kan? Seperti aku kuliah audit sektor korporasi. Itu milik kita, ya kan? Ada nilainya jelas, ya kan? Haknya jelas, ya, dan diungkapkan dengan full disclosure. Karakteristik kriteria pemeriksaan apa ya? Harus relevan, sesuai dengan apa tujuannya, gitu kan? Memberikan kontribusi kepada kesimpulan. Lengkap, ya, jadi semua faktor-faktor dipertimbangkan. Ya. Handal, ya. Jadi handal itu apa ya? Kalau diuji orang lain sama hasilnya. Bahasa kerennya begini. Memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok tersebut oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama. Intinya handal itu begitu. Kalau diverifikasi oleh orang lain hasilnya akan sama. Itu namanya informasinya. Netral, ya, bebas dari keberpihakan, ya, netral. Dapat dipahami oleh pengguna laporan. Jadi kesimpulannya harus jelas, ya, tidak ambigu, ya. Ambigu ya nggak cocok. Kriterianya sumbernya dari mana? Banyak, ya. Pada umumnya sih peraturan. Ya. Pada umumnya akan dicari peraturan. Dan seringnya memang dapat di peraturan. Dan standar yang diterbitkan organisasi profesi atau kontrak kan undang-undang bagi para pihak, ya, kebijakan dan prosedur, kemudian kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab atas diskusi nih biasanya, ya. Ini dalam minggu-minggu ini BPK lagi diskusi kriteria waktu dia akan masuk pemeriksaan kinerja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Ini udah masuk, mereka lagi membahas kriteria. Akan membahas kriteria, ya, dalam serangkaian rapat minggu-minggu ini dan minggu depan. Mungkin salah satunya saya harus hadir juga. Bukti pemeriksaan, ya, harus informasi yang digunakan itu harus jelas, harus cukup, ya, tepat, ya. Itu relevan, tepat itu merupakan kualitas. Ya. Terus buktinya harus relevan, valid, dan handal supaya mendukung hasil pemeriksaan. Bentuknya apa? Bentuk bukti pemeriksaan itu, ya, catatan, kemudian komunikasi tertulis, hasil observasi pemeriksa, keterangan lisan, wawancara, ya, inquiry, ya, tanya jawab, observasi, atau konfirmasi biasa dalam bentuk bukti fisik, ya, bukti dokumen. Metodenya bisa inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, ya, hitung ulang, pre-performance, nama lainnya juga. Ada prosedur analitis, ya, ini
sales turnover-nya kok tiba-tiba menurun ya, ada apa nih, kan gitu. Jangan-jangan ada window dressing di persediaan misalnya. Teknik-teknik lainnya itu banyak cara bukti. Pada pengumpulan bukti harus mempertimbangkan cost and benefit. Kalau cara memperoleh buktinya udah mahal itu, padahal menyangkut angka yang nggak seberapa ya rugi ya, rugi bandar sih. Tapi kalau bukti tidak tersedia dan itu harus dilakukan dengan biaya berapapun. Tapi kalau dia nggak penting di bawah materialitas ya tidak usah dikejar. Ya. Laporan hasil pemeriksaan ya ada kesimpulan, ya, ada hasil analisis, ya, biasanya ditentukan di standar ada. Laporan ini digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. LHP yang disampaikan pada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi setelah BPK itu tabling, ya, setelah BPK itu menyampaikan ke DPR dalam sebuah rapat, rapat paripurna, itu sudah terbuka untuk umum. Kalian bisa download di situsnya BPK. Memang untuk yang rahasia negara itu tidak, atau yang unsur pidana yang lagi di proses hukum itu biasanya tidak terbuka. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan, ya, bukan oleh BPK. Ya. BPK memantau, kemudian dia biasa rapat, ada rapat tribulanan, rapat semesteran. Ya, biasa. Kemudian BPK itu, pemeriksa BPK akan mempertimbangkan tindak lanjutnya ini udah pas belum, atau tidak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya, udah jalan belum, dia akan lihat lagi. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara ini ada kode etik, ada pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi, dan komunikasi. Ini prinsip-prinsipnya. Kode etik, ini dia norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dalam ini auditor. Apa saja kode etik? Independensi, ya, sikap mental independensi, tidak memihak, ya. Sikap moral yang bebas, itu independen. Integritas, ya, menjaga kejujuran, integritas lah, menyatunya kata dan perbuatan. Profesionalisme dan skeptisisme profesional itu pada tinggi. Nggak gampang percaya ya nggak. Kalau gampang percaya bukan auditor, ya. Oke, berat. Saya jadi memang tidak gampang percaya dengan sebuah berita, dan apalagi berita sekarang banyak yang hoax. Begitu kita cross check pasti beritanya salah kalau terlalu bombastis, ya kan. Saya auditor selalu cross check. In God we trust, others we audit. Itu kalau orang auditor begitu. Kita percaya sama Tuhan aja. Kalau sama yang lain kita audit. Jadi semboyannya in God we trust, others we audit. Nah. Pengendalian mutu ada supervisi, ada review berjenjang, ada monitoring, dan juga konsultasi waktu pemeriksaan. Harus ada pengendalian mutunya ya, pemeriksaan nggak boleh ngawur. Nanti hasilnya nggak jelas. Nah, pengendalian mutu di BPK-nya biasa ditelaah oleh intern dan juga oleh ekstern ya, oleh Intosai dia kerjasama ganti-gantian. Misalnya saya pernah dengar Cekoslovakia pernah melakukan quality assurance ke sini. Indonesia quality assurance terakhir itu ke PBB, ya, ke auditornya PBB. Ada. Manajemen dan keahlian tim pemeriksa. Tim pemeriksa harus secara kolektif harus ahli ya, bukan individu harus tahu semua, tapi kolektif harus punya pengetahuan, pengalaman dan kompetensi dalam bidang pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksa harus jaga kompetensi profesional juga melalui CPA, ya, Continuing Professional Education. Pemeriksa juga bisa menggunakan hasil pekerjaan APIP, ya, tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK. Misalnya untuk hal-hal tertentu, misalnya mengaudit reaktor nuklir ya, kalau udah ada sih tapi kecil kita. Ya.
keamanan reaktor nuklir, mungkin harus membutuhkan ahli yang memahami keamanan reaktor nuklir, gitu kan. Nah, yang menarik, saya pernah ngobrol dengan teman auditor di BPJS Kesehatan. Dia selalu dia akan mengoreksi tagihan dari rumah sakit terhadap pasien, kan ditagihkan ke BPJS. Saya bilang, lu dokter bukan, ada ahli IT. Nah, itu. Saya penasaran juga, bagaimana bisa tahu Anda bahwa kalau sakit ini itu pemeriksaan yang dilakukan tuh harus tes ini, dan obatnya harus ini, gitu kan? Ya apa kalau yang sederhana-sederhana sih ketahuan. Tapi kalau yang penyakit yang udah rumit gimana? Kita pakai tenaga ahli. Kalau di sininya ada profesor, misalnya dia ditangani oleh di RSCM kan banyak profesor UI tuh. Saya panggil profesor lain katanya sebagai penyeimbang tenaga ahli dari luar. BPK juga saya yakin lakukan itu juga untuk hal-hal tertentu. Pernah saya jadi tenaga ahli BPK juga diundang. Waktu dia waktu mereka mau melakukan atau meminta APIP untuk melakukan, atau waktu mereka ingin melakukan audit atas internal control over financial reporting. Itu saya diundang sebagai tenaga ahli. Saya dipanel dengan orang PwC itu bule, saya waktu itu. Nah, satu lagi dari IAI. Saya jelasin konsep Kementerian Keuangan dan itu dipakai sampai sekarang, alhamdulillah. Dia kan manggil, kalau nggak ahli dia manggil. Oh ini Pak Alek nih yang ngerti nih, karena saya certified Sarbanes-Oxley. Ya, saya udah tersertifikasi. Ya kita ngomong-ngomong di sana. Ya. Kemudian juga mereka menggunakan juga hasil pekerjaan APIP juga boleh digunakan oleh mereka untuk supaya nggak duplikasi. Udah diperiksa oleh APIP, dia meriksa itu lagi ya, ngapain ngabisin waktu dan dana. Risiko pemeriksaan ya risikonya adalah bahwa hasil pemeriksaannya nggak sesuai dengan keadaan. Harus pemeriksa harus mewaspadai ini ya. Harus dipertimbangkan risiko pemeriksaan nanti. Ada detection risk ya, ada inherent risk, control risk dan detection risk-nya harus dipertimbangkan semua ya. Nanti akan dibahas oleh salah satu kelompok. Ya, materialitas tadi saya ulang ya, yang hanya materialitas ya. Apa materialitas adalah kalau informasi itu diketahui oleh pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang berbeda, itu namanya material. Ya. Pemeriksaan harus didokumentasi, ya. Supaya apa? Supaya ada orang lain bisa baca, ya, dan mengerti sifat, saat, lingkup, dan hasil prosedur yang dilakukan. Bukti yang diperoleh, alasan, pertimbangan. Dan zaman sekarang fisik udah semakin sedikit, elektronik semakin besar. Zaman saya jadi auditor itu, dokumen fisik kalau habis ngaudit kertas kerjanya tinggi gini. Sekarang kertas kerja udah di laptop, udah pakai audit management system ya. Semua di laptop, dalam bentuk Excel, dalam bentuk tinggal di scan. Kalau bukti-bukti yang harus hukum di scan. Jadi bisa. Komunikasi pemeriksaan ini banyak dalam peroleh data ya, ataupun mengkomunikasikan yang hasil pemeriksaan kita, hasil pemeriksaan BPK. Demikian kira-kira tadi sudah dijelasin juga kode etik BPK ya, sudah dijelasin. Kalau struktur BPK gimana, kalian bisa browsing ya, lihat tuh strukturnya ya, ada beberapa auditor utama di sana, ada auditorat di bawahnya gitu kan. Masing-masing auditorat itu membawahi atau ya dibagi menurut kementerian lembaganya ya. Auditorat utama keuangan negara 2 gitu. Itu dibagi per kementeriannya. Jadi kalau Kementerian Desa tertinggal auditorat berapa? 4 misalnya, itu yang kemarin ditangkap kan auditor utamanya kan karena suap di Kementerian Desa tertinggal. Jadi dibagi menurut kementerian gitu. Mungkin demikian atau nih besok
bikin PowerPoint dalam konteks seperti ini ya. Ada agendanya ya, ada nama-nama anggota, kemudian agendanya apa, baru ureanya di bawah. Oke. Kemudian kesimpulan. Oh ya, lupa saya. Artinya itu adalah ya judul, kemudian agenda atau daftar isi, isinya apa, kemudian kesimpulannya apa. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat. Masih ada kuliah lagi hari setelah saya nih? Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Baik. Selamat menempuh kuliah lagi. Dengan ini kuliahnya saya akhiri. Sudah foto sudah dikirim? Jangan sampai belum difoto. Sudah ya, siap. Sudah, Pak. Sudah saya kirim di WA, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kok ini tinggal satu nih, ada yang keluar satu sudah. Tapi tadi masuk semua ya. Ini ada yang di Kediri tadi ya, emang ya. Ada yang di daerah, ini masih di daerah semua ya? Iya, masih Pak. Masih di domisili masing-masing. Perembun juga di Perembun juga itu. Saya kebetulan masih di Bintaro, Pak. Kontrakan belum balik semenjak awal. Masih kos berarti? Iya, Pak. Masih di kontrakan. Di mana? Di mana kosnya di Bintaro? Di Ceker, Pak. Oh, Ceker ya. Kalau tante saya buka kos juga di PJMI dia. Tante saya di PJMI di Cendrawasih 4. Ya. Ada nggak yang kos? Jangan-jangan ada yang kos di tante saya nih. Di Cendrawasih 4 PJMI itu. Dekat jalan. Kadang saya kalau ngajar masih di sana. Kalau pas makan siang, kadang saya main ke rumah tante. Gitu. Tapi saya udah makan dulu di kantin, jadi nggak ngerepotin. Nengokin karena silaturahmi lah. Baik, saya live ya. Terima kasih. Ya. Siapa? Bubar.